Rebel Moon Part 1: A Child of Fire. Ini film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Zack Snyder, berfokus pada sekelompok pemberontak yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan yang salah. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya ya. Dan ini bisa dibilang salah satu film yang cukup menarik perhatian gue. Pertama karena ada Zack Snyder dan kelihatannya cukup fun. Banyak juga yang ngebandingin dengan Star Wars ya. Tapi balik lagi, sejauh ini sih kalau ngomongin Zack Snyder, gue cukup cocok ya dengan film-filmnya dia. Bahkan Watchmen masih menjadi top 3 film superhero favorit gue sampai detik ini. Karena gue suka dengan yang namanya pesimistik dan nihilistik ya. Biasanya tuh film-film superhero-nya dia tuh emang agak-agak dark. Dan gue nggak tahu nih untuk film ini akan seperti apa. Seinget gue juga kayaknya gue nggak nonton trailernya ya. Dan banyak juga yang kayak tadi gue bilang ngebandingin dengan Star Wars. Tapi sebelum nonton ya bisa dibilang gue nggak ada gambaran akan seperti apa nantinya gitu. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, di sini tuh kita ngeliat dari sudut pandang Korra, seorang wanita petani, sampai suatu saat datang penjajah yang disebut Mother World, yang berusaha untuk mengambil semua hasil dari wilayah ini gitu. Karena merasa nggak ada harapan, si Korra ini pergi untuk membentuk sebuah tim dan mencari para pemberontak lainnya. Dengan tujuannya untuk bisa melindungi tempat tinggalnya dari pihak Mother World. Jadi sepanjang film kita melihat bagaimana si Korra pergi ke berbagai tempat untuk mencari orang-orang yang mau membantunya. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya ya. Dan film ini tuh dibuka dengan opening yang menurut gue Zack Snyder banget, dimana dramatis dengan soundnya dan efek slow motionnya juga ada ya di sepanjang film. Itu udah jadi salah satu ciri khasnya dia. Mungkin buat yang biasa nontonin film-filmnya Zack Snyder tuh udah tau lah stylenya akan seperti apa. Dan so far sih gue cukup cocok ya dengan visualisasi dan cara dia bercerita. Tapi kalau ngomongin dari sisi ceritanya, bisa dibilang si Mother World ini itu kubu jahat. Mungkin kalau di Star Wars itu Empire kali ya. Tapi karena ini kan masih bagian pertama ya di film ini, jadi masih belum kelihatan banget semuanya. Dan di part 1 ini menurut gue lebih ke perkenalan tim yang dibangun oleh si Korra gitu. Kita ngelihat bagaimana dunianya gitu yang menurut gue emang belum terlalu dieksplor. Kita melihat bagaimana setting-setting yang ada juga di sepanjang film walaupun sekilas-sekilas ya. Dan ada beberapa momen yang ngingetin gue dengan Mass Effect karena emang sci-fi banget sih di sini. Bisa dibilang untuk ngejudge tuh kayaknya agak terlalu cepet, eee, dan karena gue masih berasa kalau film ini tuh masih ada di tahap awal banget sih. Mungkin kayaknya gitu ya yang bisa gue bilang gitu. Dan so far selama gue nonton, jujur aja ya gue cukup menikmati gitu di sepanjang film ya. Terutama dari sisi visualnya karena emang ada sisi poetiknya ya kalau buat gue, dan cukup dramatis juga di berbagai scene. Dia tipikal film yang jatuhnya ya kayak sebuah hiburan sih gitu, bukan tipikal film yang kayak, refleksi sosial, beda gitu kalau ngomongin dengan film-film independen gitu. Dan ada beberapa pertanyaan juga setelah gue selesai nonton, di mana ini cukup bagus ya kalau menurut gue, berarti ya gue cukup peduli gitu dari sisi ceritanya. Cuma sayangnya ada beberapa bagian dari film ini tuh yang agak kurang kena di gue, terutama dari sisi relasi ya, antara karakter itu menurut gue terlalu mudah untuk direkrut dan prosesnya tuh cenderung ya lancar-lancar aja gitu. Ditambah interaksinya kurang sih di film ini ya, antara satu sama lain, jadi timnya ini ya belum terdevelop aja gitu. Tapi balik lagi karena ini kan masih part pertama ya, jadi dia gue kasih waktu sih untuk agar semuanya bisa berjalan dan sebenarnya cukup fun sih, gue cukup penasaran juga akan seperti apa. So, Rebel Moon Part 1, A Child of Fire,
Ini film yang menghibur, bukan yang terbaik tapi bukan yang terburuk juga, dan gue lumayan penasaran ke depannya akan seperti apa. Gue juga nggak berasa nyesel ya ketika gue selesai nonton. Cuma harapan gue ya mungkin untuk ke depannya dari sisi relasi antar karakter sih. Itu yang menurut gue berasa kurang dapet aja dari part pertamanya ini. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.